Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek yang telah saya buat perihal untuk evaluasi akhir semester. Baik, langsung saja. Jadi, proyek yang saya buat ini adalah berupa game ya. Jadi gamenya di sini tuh saya buat pakai Unity. Lalu untuk soalnya atau ketentuan-ketentuan yang harus diselesaikan yaitu di sini nomor 1. Buatlah sebuah level semirip mungkin dengan gambar materi ujian. Oke, nomor 1 itu materi ujian. Jadi di sini kita harus bikin level desain mirip dengan ini ya. Nah, sebelumnya ini saya udah buat level desain. Jadi kita run sebentar aja untuk lihat hasilnya. Oke, udah. Jadi di sini adalah karakter utama kita. Ketika kita jalan-jalan, dia udah punya animasi. Kita bisa lari. Kemudian di sini saya kasih audio tambahan ya, ketika dia lengkap. Jadi sama backgroundnya juga. Jadi ketika kita mati, sekilas begitu kurang lebih. Sekarang kita membuat level desainnya ya. Jadi di sini saya sudah siapkan map kosong ya, dimana kita membuat level desainnya. Jadi yang pertama di sini itu yang dibutuhkan di sini ada tanah, kemudian fall detector, kemudian semua tanah. Kita bikin di sini caranya untuk membuat tanah itu di sini ada Windows, kemudian 2D, lalu tile palette. Nah, sebelumnya kan di sini saya sudah masukkan ya, jadi saya tinggal drag-drag aja. Untuk tanahnya di sini udah ada tanah. Kemudian ada tanah di sini saya kasih fall detector ya. Jadi fall detectornya itu kita pakai box collider, jadi ini collidernya ini. Kemudian kita bikin kayak tangga naik kemudian turunnya. Tangganya di sini tanah ada 3 ke atas. Unity kita pakai ini aja. Oke, udah. Jadi di sini saya pakai tanah yang ini. Mungkin saya taruh sini. Kemudian langsung aja, nggak apa-apa. Lalu atasnya kalinya kasih jarak lagi, mungkin boleh tuh gini, ini soalnya ini juga kekecilan ya. Lalu kekecilan guys, coba tuh kan kekecilan kan, size nya kurang guys. Atau gini aja deh, gini kita hapus, bikin sederhana aja ya. Jadi kasih 2 aja cukup, 2 gini, terus kasih lagi atasnya, semoga cukup ya. Lalu atasnya lagi, oke sip, mantap. Lalu bawahnya dikasih sesuai nih ya, kayaknya ya. Oke, sekitar ini. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Terus mungkin ini agak ganggu deh. Bentar. Ini tanahnya udah jadi.
Terus untuk objeknya bentar saya pindah dulu, saya taruh sini aja. Bentar, biar enggak 3 kali ke animasi, terus C jadi C, terus oke, jadi tree ini, terus cherry 1 2 suka ini, saya pindah ke ini. Oke, mantap. Terus untuk checkpoint di sini tuh ya, taruh yang tengah. Oke, mantap. Selanjutnya di sini kan belum saya kasih collider. Nah, untuk kasih collidernya itu kita tutup biar mudah ke tanah kita buka. Terus di sini ini edge collider ini sebelumnya udah saya tambahkan di tanah-tanah sebelumnya ya. Jadi untuk nambah collider di sini tinggal add komponen, terus kita cari search kapsul nyala edge collider, terus kita edit collidernya, collider ini ya. Gini biar ini kelihatan hijau, terus kita copy komponen. Oke, kita langsung passing ya, kita sesuaikan dengan tanahnya. Oke, yang pertama udah selesai, kemudian tanah yang kedua. Di sini kita tinggal paste aja as new, terus kita taruh sini, biar kelihatan ya guys. Oke, mantap. Oke, tanah 2 udah selesai. Sekarang nambah lagi, kita tinggal paste as new, terus nah untuk fungsi collider sendiri itu apa? Jadi fungsi collider itu dia biar kita kalau pakai animasi atau sprite tertentu, kita kan harus butuh collider, entah itu polygon atau eclipse atau eclipse kapsul sorry ya. Jadi kapsul collider, eclipse, terus polygon, ada box collider juga gitu. Nah fungsinya itu dia biar kalau bertabrakan sama collider lain dia itu nggak nembus ya. Jadi ada kayak benturan antara collider satu dengan collider lainnya. Jadi ini tanah yang ketiga. Merah guys. Oke, tanah yang ketiga udah, yang terakhir ya. Ini nanti aku perbaiki lagi deh. Kita tambahkan base. Kita taruh yang sini.
taruh sini, sesuaikan dengan tanahnya ya. Nah, di sini udah selesai kan. Terus untuk ini saya mau edit ini ya. Jadi biar nggak natap. Jadi rencananya saya mau kasih ruang ya. Ini level desain sebelumnya yang sudah saya buat. Oke, anggap aja kurang kayak gitu. Terus kita hapus. Kalau nggak dihapus, nanti ketika karakter kita ke daerah tanah ini, dia bakal nembus. Soalnya dia nggak punya collider. Ke template kita hapus. Oke, mantap. Terus udah selesai sesuai level desain, maksud saya materi ujian yang diinginkan. Terus selanjutnya di sini ada checkpoint juga ya. Oke, kita tambahkan. Nah, untuk checkpointnya sendiri ini kan sebelumnya udah saya buat, jadi saya tinggal kopas aja. Ini objek mungkin nggak butuh, saya hapus aja ya. Sorry, adalah ada shortcut ini, nggak kepikiran. Oke, jadi saya langsung copy, kemudian saya paste, lalu saya taruh sini ya. Oke, mantap, udah selesai. Terus checkpoint udah, tanah udah, fall detector juga udah. Sekarang nambahi musuh ya, terus ada biru-birunya. Biru-biru ini jangkauan musuhnya, jadi ke Unity, lalu kita tutup dulu ke ini jangkauan ya. Jadi nama childnya itu jangkauan. Terus di sini saya sebelumnya udah nambahin satu enemy di sini, jadi ini musuhnya ya. Terus saya mau nambah jangkauan lagi, di sini ada add new grab, terus grid grab ya. Oke, terus dibuka. Lalu karena game kita ini 2 dimensi, kita ini 2D-nya itu kita centang, terus masuk ke 2D psikis, ini juga kita centang. Lalu udah selesai. Ini ya, obstacle layer max-nya jangan lupa kita ganti ke tanah, biar dia kalau ke scan ke tanah ya. Terus kita pindahkan jangkauannya ke sini yang sesuai materi ujiannya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita sesuaikan ini. Ini enggak ini ya. Oke, benar ya. Terus ya mungkin ini udah sesuai. Jadi 3 tanah 1, 2, 3 ini masuk di jangkauannya musuh ya nanti ya, sesuai sama materi ujian. Jika sudah selesai, selanjutnya kita bikin musuh baru. Nah, sebelumnya di sini saya udah bikin musuh ya. Jadi musuhnya dia itu lebah. Jadi di sini saya langsung copy aja, langsung paste, terus langsung saya pindahin ke area selanjutnya. Nah, di materi ujian musuhnya dia itu ada di atas ya. Jadi saya juga pindahin lebahnya itu ke atas pojok sini. Kok pojok tengah maksud saya ya. Jadi oke, udah selesai. Terus kita coba jalankan. Nah, kita run dulu, di render dulu sebentar, mohon maaf.
mati ada audionya. Nah ini jadi lebah yang pertama itu dalam yang pertama ini ada dua. Terus untuk materi ujian metode desainnya yang digunakan oleh saya itu seperti ini. Ya, jadi ini sektor ini ya. Ketika saya mati ini ada delay ya, delay untuk responsnya. Kita akan langsung ready dulu. Terus lanjut. Tadi jangan lupa. Terus tangan yang keempat di sini ya. Dia lebahnya musuhnya sudah nggak bisa ngejar kita soalnya kita udah di luar areanya dia, jadi aman. Nah untuk areanya kan seperti ini, jadi jangkauannya dia itu cuma 3 tanah kurang lebih kayak gitu contohnya. Terus kalau tanah yang keempat dia udah di luar area, jadi udah nggak bisa ngejar. Terus di sini ada jebol gitu. Terus kalau misalnya saya jatuh ya kita mati ya, karena soalnya di bawah sini ada goal detector. Kalau kita jatuh kita pasti mati. Terus kita checkpointnya ke checkpoint terakhir. Oke, batalin dulu. Terus untuk nomor 1 udah selesai. Sekarang nomor 2, karakter yang dimainkan dapat melakukan gerakan horizontal dan vertikal atau lompat dengan animasi. Oke. Jadi untuk nomor 2 ya, jadi untuk nomor 2 di sini tuh kita gerak secara horizontal ke kiri atau ke kanan beserta animasi. Jadi kita bisa dilihat bahwa di sini karakter saya ketika dia diam dia dalam posisi idle atau posisi diam. Terus ketika bergerak ke kanan, sprite-nya akan bergerak berpindah ke dalam posisi dalam. Setelah horizontal selesai, sekarang kita coba ke vertikal atau lompat. Ketika lompat, ya sprite-nya juga nanti atau animasinya udah berbeda. Bedanya di sini agak mundur ke depan, terus matanya yang posisi awalnya jadi warna biru, terus kalau lompat dia itu matanya warna hitam. Jadi nomor 2 di sini udah bisa. Lalu nomor 3 sekarang ya, area berwarna biru merupakan ruang gerak yang bisa ditempuh oleh musuh. Ya, ini tadi yang nomor 1 tadi ya. Jadi area biru ini merupakan jangkauan area musuh ya. Jadi ini kita anggap sudah selesai. Lalu ke nomor 4, ketika menyentuh musuh, player, karakter atau PC akan mati dan mengulang di titik checkpoint terakhir. Oke. Di sini kita udah ada musuh kita yang pertama, ini lebahnya. Nah, ketika saya mendatangi lebahnya, oke, kita mati ya. Nah, untuk checkpoint terakhir kita, ya posisi awal ini, karena kita belum menyentuh checkpoint sama sekali ya. Misalnya sebagai contoh, kita coba sentuh checkpointnya yang ada di sini. Terus kita coba mati ke yang kedua. Kita bisa resmi di sini ya. Akan tempat soalnya ya begini. Oke, saya batalkan run-nya, terus saya run lagi. Untuk nomor 4 sudah selesai. Sekarang nomor 5, ketika menyentuh fault detector, PC akan mati terus memulai ke titik checkpoint tadi. Oke. Untuk fault detector di sini kan sudah tadi ya. Jadi
atau ventilator. Ini ada ventilatornya. Kita mati ya, kenapa ventilator? Oke, jadi sudah aman. Terus kamera mengikuti pergerakan karakter. Oke, jadi untuk ini pergerakan karakter itu kita pakai sinematik ya. Jadi cara pakainya itu di sini kita ke kanan, terus ada di sinematik. Nah, untuk awal-awal kita install Unity, dia itu belum ada. Sinemasinya itu belum ada. Jadi untuk downloadnya kita itu ke Windows, terus Package Manager. Maka tunggu sebentar. Oke, kemudian di bagian package ini kita ganti DVD registry. Kemudian kita cari apa namanya ini. Oke, oh sini machine, nggak pakai H, sorry. Jadi udah ketemu ya. Kalau udah kita tekan, terus di sini itu ada tombol install atau unduh ataupun download. Kita download aja. Sehubung saya sudah selesai, jadi nanti dia otomatis akan terunduh sendiri ya. Oke, kita coba run lagi. Ini untuk kameranya dia udah mengikuti karakter utama kita, mengikuti karakter utama kita. Jadi itu kameranya muncul. Nah untuk settingannya di sini ada kamera untuk karakter. Untuk cara biar dia bisa mengikuti karakter utama, di sini ada kata-kata follow ya. Nah caranya itu player kita dengan player kita text player kita itu kita gerak ke sini. Jadi saya juga selesai. Terus di sini kita ada settingan yang lainnya ya. Setelah kita udah ngegerak dan follow player karakter kita, dia udah otomatis mengikuti player karakter kita. Oke, setelah nomor 5 selesai, selanjutnya nomor 6, nomor 6 tadi udah selesai ya, mengikuti pergerakan kamera, mengikuti pergerakan karakter. Lalu sekarang nomor 7, terdapat sound effect pada saat karakter berjalan, menyentuh checkpoint, lompat, dan menyentuh musuh. Oke, jadi untuk berjalan menyentuh checkpoint, kita lihat di bagian player untuk audionya begini ya. Nah untuk lompat di sini udah ada, checkpoint udah ada, terus lompat, checkpoint, menyentuh musuh. Oke, menyentuh musuh ini juga udah. Yang belum ini berjalan. Baik, kita ke codingannya. Jadi untuk codingannya di sini itu script di bagian layar control kita buka, terus langsung masuk ke editingnya. Di sini saya pakai Visual Studio. Terus untuk nambahin audio baru, oke, untuk nambahin audio baru, caranya itu kita bikin variabel baru dulu, public, terus audio ya, audio source, lalu nama variabelnya apa. Di sini saya coba pakai efek berjalan. Titik koma. Setelah udah kita cari
algoritmanya jalan ya. Nah ini untuk jalan bagian ini bawah sini kita panggil variabel tadi. Jadi efek berjalan terus titik audionya dimainkan, play kurung terus itu koma. Terus di if nya udah selesai, jangan lupa di else if nya juga kita kasih. Setelah sudah kita save, lalu kembali ke Unity dan tunggu sampai proses renderingnya selesai. Oke, selesai. Kita stop dulu runningnya. Terus setelah itu kita ke player kucing atau player karakter atau PC. Kita scroll ke bawah. Di sini ada variabel baru ya, efek berjalan. Nah, untuk tambahinnya di sini kita add komponen baru. Terus kita cari audio source. Ya ini ya, audio source. Kita klik. Terus kita masukkan audionya yang ingin dipakai. Untuk audio sama efek, terus jalan. Oke, caranya itu kita drag and drop ya ke bawah sini. Caranya itu kita tekan, kemudian kita drop di audio clip. Jika udah, oke, jika udah, ini tadi yang jalan ya. Lalu kita drag and drop di efek berjalan. Nah, udah selesai. Kita coba run. Awal di run dia itu langsung ke main ya, ke play ya. Nah, untuk antisipasi itu play and awake-nya kita hilangin dulu checklistnya, kemudian kita jalankan lagi. Oke, sudah ya. Jadi ketika ketika dia jalan dia udah dengar. Kemudian jalan udah, terus audio menyentuh checkpoint. Jadi untuk audionya checkpoint, nah, checkpoint saya kan ini bunga merah ini. Aduh, ada ngebug nanti. Bentar, saya coba dulu. Oke, saya dengar ya.
susah, maaf. Terus respon. Oke, mantap. Jadi checkpoint udah. Terus ketika lompat ya, lompat tadi Anda sudah bisa mendengarkan sendiri. Terus kita stop dulu, security make sure, kita copy, kita paste, terus kita taruh sini. Ya, udah kita meetingnya. Oke. Terus untuk lompat juga udah nih. Nah, juga di lompat ya ada altimeternya. Oke. Terus setelah lompat, ketika menyentuh musuh dapat sound effect. Oke, menyentuh musuh ya. Nah, untuk musuh di sini kan kita nggak ada di sini ya, kita nggak ada di ini. Efek musuh dia nggak ada. Nah, saya masukkan itu di desktop dulu, di scriptnya lebah ya. Jadi lebah ini dia juga punya script. Oke, lebah udah selesai keluar ya. Jadi ini adalah script lebahnya. Terus untuk cara menambahkan audionya itu sama caranya. Jadi di sini kita bikin variabel baru ya, afirmatinya. Terus kita panggil. Jadi kita bikin fungsi baru di sini, ada wait on trigger enter 2D. Kalau ada 2D ada. Kemudian kita bikin ada tagnya. Tagnya di sini kita tag ke player ya. Jadi ketika sprite-nya lebah ini menyentuh player, nanti otomatis audionya itu bakal jalan atau keran. Jadi kita coba jalankan lagi. Oke, kita coba mati langsung ya. Nah, perbedaannya apa? Kenapa kok nggak ditaruh di player karakter aja? Kenapa kok di perbedaannya itu terletak pada saat berjalannya audio. Nah, kalau saya tarik di lebah, audionya itu saya tarik di lebah dia itu, nah audionya itu dia langsung keluar. Sedangkan kalau kita taruh di player, audionya itu dia ketika kita mati. Nah, ini dia nggak kedengaran, audionya itu dia nggak jalan. Nah, jalannya itu pas dia posisi respon. Nah, pas posisi respon ini dia baru jalan. Oke, nomor 8 udah playback.
background. Oh ya, nomor 7 yang udah, sekarang nomor 8. Beri background musik yang dimainkan sejak awal game tersebut dimainkan dan musik tersebut tetap berulang atau looping. Oke. Nah, di sini saya sudah tambahkan efek BGM. Nah, untuk cara, nah ini kan udah loop ya. Ada kitanya ya. Itu tadi ya. Nah, untuk menghilangkan loopnya kita coba ya. Di sini ada loopnya, kita settingnya hilangkan. Kalau udah mati apa? Nah, udah mati ya. Di sini kita loopnya itu kita hilangin. Terus untuk jalannya ya. Di sini play on awake-nya kita centang. Sedangkan yang audio yang lainnya kan kita nggak centang sama sekali ya. Sedangkan BGM-nya dia itu kita centang. Nah, untuk mau looping lagi kita tinggal checklist aja ini ya. Oke, kita kan nggak ini apa namanya nggak gerak ya. Kita coba mati. Nah, ini dia hadapan. Terus kita 30 detik-an durasi audio ini dia bakal looping atau mengulang-ulang dari awal. Nah, ulang lagi ya. Terus nomor 8 udah, sekarang nomor 9. Setelah 8 kriteria sudah selesai diterapkan benar semua, sekarang untuk mengedit defaultnya double jump karakter yang mulai lompatan pertama. Nah, di sini pada player controller saya udah bikin scriptnya, dimana karakter saya itu udah bisa lompat 2 kali dia dari awal ya. Dari awal itu dia udah bisa lompat 2 kali. Nah, untuk scriptnya itu di sini kita bikin 3 variabel. Yang pertama itu ada nyentuh tanah ini ya, nyentuh tanah, public bool, terus nyentuh tanah, terus 2 variabelnya itu ini. Jadi private integer kesempatan lompat, terus ada public integer nama lompat. Nah, untuk kesempatan lompat ini tuh dia fungsinya untuk ini, dia itu mempunyai berapa kali kesempatan buat melompat ya. Misalkan 1 ya, dia hanya bisa memiliki kesempatan 1 kali lompat. Kalau 2 dia bisa lompat 2 kali dengan kesempatan itu. Sedangkan untuk public integer terus nambah lompat, di sini tuh kita bisa edit berapa kali kita bisa lompat. Sebagai contoh, misal saya di sini pengen lompat 2 kali, ya kita tinggal inputkan saja variabel atau nilai itu 2 misal. Kemudian kita coba nanti. Setelah itu ya nanti saya kasih tahu. Terus masuk, setelah kita bikin variabel, di sini kita pergi ke langsung scriptnya lompat ya. Nah, di sini kita panggil dulu variabelnya, dimana nyentuh tanah ini itu dulu. Terus kedua variabelnya ini itu kesempatan lompat ini sama dengan lompat. Maksud saya sama dengan nambah lompat. Setelah kita udah selesai manggil ketiga variabel ini, selanjutnya kita bikin algoritmanya. Di sini saya itu pakai keyboard W ya, keyboard W untuk men-trigger jamnya ini. Terus kesempatan lompat ini 0. Nah, 0 ini tuh memiliki nilai 1 ya. Jadi kalau saya mau lompat 1 kali, berarti nilainya dia itu 0. Terus kalau mau nambah misalnya lompat 2 kali, berarti saya nanti edit, saya kasih inputan nilai 1. Soalnya 0 ini udah terbilang nilai 1, kemudian 1 ini udah terbilang nilai 2. Lalu untuk if-nya itu seperti ini ya. Jadi kesempatan lompat, terus ya ini efek lompat ini merupakan audionya tadi. Lalu untuk else if-nya di sini ada keyboard juga, terus nyentuh tangan ya.
Lalu kita coba lihat di bagian di scriptnya. Nah, kalau lompat di sini kan satu, dia itu seharusnya udah bisa lompat 2 kali. Nah, lompat 2 kali. Saya ini pump B, dia hanya bisa lompat 2 kali. Lalu saya coba ganti ke 5, berarti dia bisa lompat 6 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan lagi udah selesai. 9 poin A udah, sekarang ke 9 poin B. Di sini ubah animasi default. Baik, di poin B di sini kan ketika saya ke kanan ya, nah sepertinya dia kan tetap ke arah kanan sesuai dengan arahnya. Dan kalau saya kiri, dia posisinya juga ke kiri. Dan ketika saya tekan berjalan ke kanan, dia akan sprite-nya dia akan bergerak ke kanan. Terus kalau saya mau jalan ke kiri, sprite-nya juga ke arah kiri. Nah, gimana caranya biar berkebalikan? Oke, saya stop dulu. Ke scriptnya player control ya. Terus ke bagian ini, ke bagian jalan. Nah, di sini tuh dia ada transform local scale. Terus untuk nilainya di sini itu sesuaikan sama yang ada di sini. Ya, scale ini ya, scale. Terus lalu untuk membalikannya atau berlawanan, di sini kita tinggal ubah aja. Yang kanan itu kita bikin min, yang kiri kita bikin plus. Udah selesai, kita save. Terus kita coba oke, ini udah selesai. Terus kita coba jalankan. Apakah bisa atau ada error? Enggak sih. Untuk lihat errornya itu di sini ya. Di bagian bawah sini itu kalau dia ada tulisan merah, berarti dia ada yang error. Terus kalau tulisannya dia kuning, masih warning gitu. Biasanya masih bisa. Oke, kita coba jalan ke arah kanan ya. Nah, kalau saya ke arah kanan, dia posisinya sprite-nya dia itu ke arah hadap baliknya. Kalau saya ke kiri, kayak Michael Jackson ya, jalannya dia ke balik. Begitu simpel ya. Untuk scriptnya di sini kita tinggal ubah aja plus minusnya. Untuk nomor 9 poin B udah selesai. Terus yang selanjutnya nomor 10 kerjaan. Oke, sudah selesai ya. Jadi untuk 11 oke. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 9 di sini udah selesai semuanya. Dimana untuk materi ujian di sini itu kita bikin sesuai dengan ini, lalu dilanjutkan dengan gambar nomor 9 sampai poin B nya. Oke, di sini baik, sekian dari video yang saya buat. Apabila ada salah kata yang diucapkan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.